Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Dan alhamdulillah kali ini kita jumpa kembali untuk melanjutkan kuliah kita. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjut ke ikatan obat dan reseptor. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi kita sudah mempelajari tentang sisi reseptor. Nah, sekarang kita setelah mempelajari ini, kita sudah mempelajari tentang interaksi obat dengan reseptor. Interaksi ini berarti ada ikatan antara molekul obat dengan reseptor. Nah, interaksi ini berarti kekuatan dari ikatan antara obat dengan reseptor sulit untuk dibuktikan secara eksperimen. Tetapi berdasarkan fakta-fakta yang dapat diasumsikan bahwa obat yang berstruktur spesifik akan berikatan dengan reseptor melalui ikatan sebagaimana kekuatan ikatan yang terjadi antar molekul-molekul sederhana. Nah, dari pengetahuan kita tentang ikatan kimia dan dari berbagai pengikatan obat pada reseptor dan pada sisi aktif enzim, dapat kita anggap bahwa interaksi obat reseptor melibatkan satu atau lebih macam ikatan. Nah, saudara, kita lihat ini jenis-jenis ikatan obat dengan reseptor ya. Ikatan yang terbentuk antara obat dan reseptor dapat bervariasi dalam kekuatan dan sifatnya yang mempengaruhi durasi serta efektivitas obat. Nah, jenis-jenis ikatan tersebut adalah ada ikatan kovalen, ya, ada ikatan kovalen, ini ikatan yang paling kuat dan biasanya bersifat irreversible atau permanen. Ya. Sangat kekuatannya sangat tinggi ini ya. Jadi ini banyak obat-obat kanker ini yang ikatannya adalah ikatan kovalen. Kemudian ada ikatan elektronik atau ikatan ionik. Ada ikatan hidrogen ya. Ikatan terjadi antara atom hidrogen ya. Kemudian ada gaya van der Waals, ikatan van der Waals, ada ikatan interaksi hidrofobik, ada interaksi dipol-dipol. Baik, saudara-saudara sekalian, ini kita lihat kekuatan dari ikatan obat dan reseptor. Ikatan kovalen ini sangat kuat ya, kekuatan ikatannya sampai 40 sampai 110 kilokalori per mol. Kemudian ikatan ionik 5 sampai 10, hidrogen sampai 1 sampai 7, dipol-dipol 1 sampai 7, hidrofob 1 dan van der Waals setengah sampai 1. Saudara-saudara sekalian, faktor yang mempengaruhi ikatan obat reseptor ya. Jadi afinitas. Apa ini maksud afinitas? Afinitas adalah kemampuan obat untuk mengikat reseptornya dengan kuat. Afinitas yang tinggi berarti obat dan reseptor saling menarik dengan kuat. Yang kedua adalah efikasi. Efikasi adalah kemampuan obat yang telah terikat pada reseptor untuk mengaktifkan reseptor dan menghasilkan respon biologis. Yang ketiga, potensi. Potensi adalah dosis yang dibutuhkan oleh suatu obat untuk menghasilkan efek tertentu. Nah, potensi ini berhubungan dengan afinitas dan efikasi obat. Baik, saudara-saudara, kita lihat ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini merupakan ikatan yang terkuat di antara semua tipe ikatan yang mungkin terbentuk pada interaksi obat dan reseptor. Sejumlah obat berinteraksi dengan reseptor melalui ikatan kovalen. Ya. Ikatan kovalen ini bersifat antara 40 sampai 100 kilokalori per mol. Nah, putusnya ikatan ini secara spontan jarang terjadi pada pH dan suhu tubuh. Pemutusan yang wajar umumnya timbul hanya karena pengaruh enzim dan katalis asam basa yang spesifik. Nah, akibatnya obat ini terlihat efek farmakologi yang panjang, sehingga kadang-kadang disangka bekerja secara tak terpulihkan. Meskipun demikian, pengaruh obat akhirnya akan hilang melalui pemutusan hubungan obat reseptor secara katalis atau melalui pengembalian metabolik dari molekul reseptor. Nah, ini contoh ikatan antara obat dengan reseptor. Ya, dia akan terikat pada protein atau asam nukleat dari sel. Ya. Nah, ini biasanya obat-obat yang punya ikatan kovalen ini obat kanker. Ini adalah obat kanker ya, ikatannya sangat kuat ya. Dan juga ini ada contoh-contoh ikatan yang lain ya, ini tekannya secara fosforilasi dan ini ada secara asilasi ya.
Nah, kemudian yang lain adalah ikatan ionik. Untuk obat-obat tertentu seperti stimulan susunan saraf pusat dan depresan, ini akan berbahaya bila aksinya diperpanjang. Ya. Nah, untuk obat-obat ini dibutuhkan ikatan yang tidak terlalu kuat, tetapi cukup stabil, sehingga tidak mudah dilepaskan dari tempat aksi. Nah, beberapa obat pada pH fisiologis akan mudah terionisasi, begitu juga reseptor yang terutama terdiri dari protein. Sedangkan protein ini terdiri dari asam-asam amino yang juga mempunyai gugus-gugus yang mudah terionisasi. Ini contoh ikatan ionik ya. Jadi ini kita bayangkan ini sebagai reseptor dan ini obat. Nah, maka kita lihat ada interaksi antara terjadi ikatan ionik di sini ya. Jadi ini sisi anioniknya dan ini dari obatnya. Jadi ada ikatan ionik. Kemudian ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen yang terjadi pada interaksi obat reseptor ini berguna untuk memelihara keutuhan sistem biologis dalam menentukan sifat fisiokimia molekul obat. Ikatan hidrogen terbentuk apabila suatu atom hidrogen terikat pada dua atom atau lebih. Nah, dalam banyak hal, salah satu ikatan dari dua ikatan atau lebih yang dibentuk oleh hidrogen lebih kuat daripada yang lainnya. Air dapat dihubungkan langsung dengan jembatan ganda yang dibentuk oleh hidrogen di antara pasangan atom berurutan dalam struktur ini. Ikatan ini dapat muncul di antara molekul, yaitu yang disebut dengan intermolekul. Ikatan yang muncul di antara molekul. Dan juga dalam sebuah molekul, yaitu yang disebut dengan intramolekul. Atau sebagai kombinasi keduanya. Contoh ikatan hidrogen, seperti ini. Kita lihat ini ada ikatan hidrogen ya, bisa antar molekul ya, intermolekul atau intramolekul dari molekulnya sendiri. Nah, kemudian ada dipol-dipol ya, sampai sejauh ini ilustrasi tentang ikatan non-kovalen telah dikaitkan dengan interaksi gugus ionik dan dipolar. Nah, sebagian senyawa obat terdiri dari gugus non-polar, sebagian dan gugus non-polar. Dan keduanya penting dalam memperkuat interaksi obat reseptor dalam menjamin hubungan yang tepat dengan kelarutan air lemak seperti digambarkan dalam koefisien partisi obat. Interaksi pengikatan yang meliputi gugus nonpolar termasuk dalam golongan interaksi van der Waals yang sangat tinggi spesifik jaraknya. Yang menarik di sini adalah gaya dispersi London, yaitu dipol terinduksi dengan dipol terinduksi, dan yang kurang menarik adalah gaya DB, yaitu dipol terinduksi. Nah, ini contoh yang ikatan dipol, ya, ikatan dipol. Kemudian ada ikatan hidrofobik. Nah, kebanyakan molekul obat mempunyai bagian nonpolar berupa gugus alkil atau aril. Gugus ini membentuk suatu interface dengan cairan tubuh berair atau yang polar ya, sehingga terbentuk sistem energi tinggi. Bagian sisi reseptor yang nonpolar juga membentuk suatu interface dengan cairan tubuh yang polar. Tingkat energi sistem obat reseptor dan reseptor bergabung sistem yang terbentuk dapat kehilangan. Bila obat dan reseptor bergabung, sistem yang terbentuk dapat kehilangan energi karena daerah nonpolar yang terkena cairan tubuh berkurang. Nah, obat terikat pada reseptor oleh energi ini. Bila juga menelaah pengikatan suatu deret yang memulus senyawa pada reseptor dan menemukan adanya peningkatan yang tetap dalam energi yang dilepaskan oleh suatu senyawa untuk setiap gugus CH2 pada CH2 tambahan pada molekul. Ikatan hidrofobik ini dapat menjadi penyebab sebagian besar penarikan banyak obat ke reseptor. Ikatan ini merupakan jenis ikatan yang terpulihkan yang memungkinkan pelepasan obat. Ya, ikatan ini lemah ya, ikatan lemah. Jadi ini banyak yang polar ya, kemudian akan terjadi ikatan hidrofobik ya, ikatan hidrofobik seperti ini. Oke, ya. Baik, nah, berikutnya ikatan van der Waals ini. Molekul-molekul yang saling mendekat menunjukkan adanya tarikan khas satu sama lain. Ikatan ini cukup penting pada pengikatan obat pada reseptor. Tetapi terjadinya ikatan ini tidak sesering ikatan hidrofob. Ikatan ini hanya mungkin bila reseptor dan bagian dari obat membentuk pasangan yang cocok. Contoh dari ikatan ini terlihat pada asetilkolin yang terikat pada enzim asetilkolin esterase. Ikatan-ikatan yang terjadi antara senyawa ini dengan reseptor adalah ikatan hidrogen antara oksigen dengan gugus hidroksi pada reseptor. Ikatan elektrostatik antara gugus amonium kuartaner dengan gugus karboksil terion yang ada pada reseptor
dan ikatan hidrofobik antara gugus etilen, CH2CH2 dan reseptor. Ini ya, seperti ini ya ikatan hidroksi ya, hidroksi dengan oksigen ya, kemudian juga CH3 dengan oksigen, kemudian juga CH3, kemudian CH2CH2 ya, ini ikatan yang ikatan van der Waals ya. Nah, peran pada ikatan antar metil pada gugus asil ya, metil pada gugus asil ya, dengan reseptor. Nah, konsep ini disimpulkan dari hubungan struktur aktivitas yang menunjukkan bahwa bila ukuran gugus-gugus ini meningkat, maka kekuatan senyawa juga menurun. Ya, jadi kita lihat ini bagaimana ikatan antara asetilkolin dengan enzim asetilkolin esterase. Baik, saudara-saudara sekalian, itu tentang ikatan ya. Jadi ada 6 ikatan ya antara obat dengan reseptor. Terima kasih, selamat dan semangat belajar. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.